فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsur rabi' wal mi'ah ba'dal alf 1104. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Oh, ini sudah ya, mana alamatnya? Ayo, berarti yang setelah itu yaitu al-khamis wal mi'ah ba'dal alf, yaitu 1105. Ini ya berarti. Ayo. Wa an Buraidah ibnul Hasib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Rawahul Bukhari. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka sungguh telah gugur amalannya. Ini ancaman berat bagi orang yang tidak mau salat asar. Padahal salat asar ini sangat ditekankan oleh Allah sebagai salat yang terbaik. Allah Ta'ala telah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat-sholat semuanya, dan peliharalah sholat pertengahan, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan tunduk patuh. Disebutkannya secara khusus menunjukkan ini adalah perkara yang paling penting atau yang paling wajib untuk ditunaikan, dipelihara, dan seterusnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya sholatul wusta itu adalah yaitu sholat asar. Hadis Ali bin Abi Thalib. Tatkala peristiwa perang Khandaq, kemudian karena saking sibuknya Nabi dan para sahabat melawan gempuran orang kafir dari luar, sehinggalah mereka tertahan dari sholat duhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendoakan kecelakaan, mala Allahu buyutahum wa kuburahum naron mana'una an sholatil wusta ya'nil asr. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api, karena mereka menghalangi kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Nabi terang-terangan menafsirkan itu, menunjukkan memang ini adalah sholat yang paling utama, yaitu sholat asar. Bahwasanya orang yang tidak sholat asar maka amalannya gugur. Untuk di dalam hadis Buraidah diriwayatkan oleh Bukhari. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab khusus As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, bahwasanya dalil-dalil yang ada itu menunjukkan adanya perincian. Kalau yang dia tinggalkan adalah sholat 5 waktu semuanya, maka seluruh amalannya gugur, karena dia jadi kafir murtad dia. Tetapi kalau yang ditinggalkan adalah sholat asar, maka yang gugur adalah amalan hari itu. Nah, dengan ini terkumpul dalil-dalil. Kalau semua sholat ditinggalkan, maka semua amalan gugur di sepanjang waktu sampai dia bertaubat. Tetapi kalau sholat asar yang ditinggalkan, maka amalan di hari itu yang gugur, dan ini tentunya rugi. Na'udzubillah. Dahlah tiap hari dosa itu ada, amal soleh kita berusaha untuk memperbanyak, tahu-tahu gugur karena meninggalkan sholat asar. Na'udzubillah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih juga, man taraka sholatal asar faka'annama wutira ahluh. Orang yang meninggalkan sholat asar seakan-akan dia kehilangan keluarganya. Maksudnya adalah yaitu dia terancam tidak masuk surga, sehingga tidak berjumpa dengan keluarga dia yang di surga, para bidadarinya, atau ya istri yang masuk surga menjadi lebih cantik dari bidadarinya, juga kehilangan keluarga-keluarga dia yang ada di surga. Berarti apa? Dia di dalam neraka ancamannya. Na'udzubillah. Kalau dosa besar terancam neraka, meninggalkan sholat asar juga seperti itu, karena ini dosa yang sangat besar, terancam masuk neraka. Dia di dalam neraka, sementara keluarga yang baik-baik
di surga, dia kehilangan keluarganya. Intinya hadis ini sangat menekankan tentang keutamaan sholat asar agar orang-orang tidak meninggalkannya, termasuk juga sholat yang lain tentunya, sholat 5 waktu itu. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagian amalan kalau ditinggalkan memang sampai membuat amalan yang amal soleh jadi gugur. Masalah tauhid jelas, kalau ditinggalkan semua amalan langsung gugur. Kalau semua sholat ya seperti itu juga. Tapi kalau sholat asar, amalan dalam 1 hari yang gugur. Sementara ibadah-ibadah yang lain tidak sampai seperti itu. Barang siapa misalkan tidak puasa, tidak dikatakan amalannya gugur. Dia dosa besar, tapi amal soleh yang lain tidak gugur. Demikian pula misalkan haji, umrah, jihad. Dia berdosa kalau tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban tadi pada waktunya. Tetapi tidak dikatakan amalannya menjadi gugur. Tetapi untuk sholat memang risikonya besar sekali. Menunjukkan betapa tingginya nilai sholat di sisi Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah yang lain tidak sampai seperti itu. Tapi untuk masalah sholat nilainya sangat tinggi. Orang yang meremehkannya boleh jadi memang amalannya gugur dan seterusnya. Terancam sekian banyak ancaman. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Al-Babut Tasi' wa Samanun Ba'dal Mi'ah 189. Babu fadlil masyi ilal masajid, keutamaan berjalan ke masjid-masjid. Baik. Memang sah sholat di rumah. Kalau wanita maklum, untuk laki-laki sholatnya tetap sah. Tetapi dia berdosa apabila dia tidak datang ke masjid wakaf tatkala dia mendengar panggilan dari masjid wakaf itu. Nah, maka digalakkan walaupun sholat di rumah itu sah, tetapi kalau pergi ke masjid sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka keutamaannya banyak sekali. Kita baca hadisnya, al-hadisus sadis wal mi'ah ba'dal alaf 1106. Boleh juga alaf wal mi'ah wa sittah. Sebagian cara bacanya begitu ya, langsung memang dari kiri. Alaf wa mi'ah wa sittah 1106, dan itu lebih mudah sebenarnya membaca kalau seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi al-Yamani summal Madani, sahabat yang paling banyak hafal hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila masjidin aurah, barang siapa berangkat di waktu pagi atau di waktu petang ke masjid, a'addallahu lahu fil jannah, Allah telah Allah pasti akan mempersiapkan untuk dia di surga itu nuzulan, yaitu hidangan pembuka untuk tamu, dipanggil nuzul. Kullama ghada aurah, setiap kali dia berangkat di waktu pagi atau di waktu petang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini umum, siapapun dia, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, rakyat jelata, ataukah raja dan bangsawan, itu semuanya. Karena ini umum. Dan ma'ruf wanita, walaupun lebih utama itu sholatnya di rumah, tetapi kalau dia ke masjid, tetap mendapatkan keutamaan. Baik. Nah di sini, Nabi mengatakan, man ghada, berangkat di waktu pagi. Bagaimana di waktu pagi? Yaitu sholat subuh, karena sholat subuh juga dipanggil dengan sholatul ghadah, sholat di waktu pagi, tentunya sebelum matahari terbit, paginya itu di sini. Maka masuk ke dalamnya adalah sholat subuh. Apakah ini hanya terkait dengan sholat? Tentunya tidak, karena hadisnya ini bersifat umum. Maka boleh jadi untuk sholat, boleh jadi juga untuk menunaikan, yaitu mencari ilmu, karena di zaman Nabi memang thalabul ilminya adalah di masjid, berkahnya lebih banyak, para malaikat berkerumun turun kepada orang-orang yang hadir di situ, rahmat, mendapatkan pengampunan, dan juga dipuji Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya, dan seterusnya. Maka ini juga masuk dalam keutamaan berpagi-pagi ke masjid, karena Nabi tidak membatasi hanya untuk sholat, tapi juga umum dia ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan di masjid. Mungkin ingin iktikaf semenit 2 menit, 1 jam 2 jam niatnya iktikaf. Nah, sekalian membaca Quran, sekalian thalabul ilm, sekalian murajaah, sekalian berzikir dan sebagainya.
Maka ini masuk ke dalam keumuman hadis ini. Aurah atau di waktu petang, yang ada majelis ilmu di waktu petang, atau sholat asar. Karena ar-rawah itu adalah berangkat di waktu petang. Istilah petang, kata para ulama, itu dimulai sejak zawalus syams, matahari tergelincir. Berarti sholat duhur juga masuk di situ. Nah, demikian juga sholat asar. Keutamaannya apa di sini? Yaitu Allah mempersiapkan untuk dia di surga. Ya, kalau di bumi, rumah Allah adalah masjid. Yang kalau di hari kiamat, rumah Allah adalah surga. Tanpa Allah memerlukan rumah-rumah tadi tentunya. Rumahnya untuk kita. Nuzulan. Yang namanya nuzul adalah hidangan pembuka untuk memuliakan tamu yang tiba. Nah, tamunya yanzil, singgah turun di situ. Hidangan pembuka untuk menyambutnya dipanggil dengan nuzul. Dalam Quran Allah sudah mengatakan nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan pembuka dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik. Maka di sini ada isyarat orang yang rajin ke masjid, hakikatnya dia rajin mengetuk pintu surga untuk masuk ke dalam surga. Nah, di dalamnya akan ada sejumlah hidangan. Sebagaimana di dunia dia rajin berzikir, ketika masuk ke masjid itu, di dalam masjid rajin berzikir dengan berbagai jenis zikir, baik berupa sholat, qiraatul Quran, ataupun tafakkur fi idhamatillah, memikirkan keagungan Allah, termasuk juga mempelajari ilmu-ilmu Allah, karena ilmu-ilmu ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah dan seterusnya. Maka ketika di dunia dia rajin memakan, istilahnya memakan hidangan maknawi berupa ilmu-ilmu dan zikir, karena ini adalah gizi, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam tatkala beliau berzikir, habis subuh berzikir sehingga matahari terbit. Bahkan apa? Terkadang sampai menjelang siang rajin berzikir. Kemudian Syekhul Islam berkata kepada Imam Ibnul Qayyim, hadhihi ghidai. Ghidai ini adalah giziku. Idza taraktuhu dha'uftu. Kalau aku meninggalkan gizi ini, aku akan melemah. Apa gizinya? Yaitu makanan maknawi berupa zikir. Nah, ketika orang itu masuk ke masjid, rajin makan gizi yang ada, gizi yang sifatnya maknawi tadi, zikir-zikir, ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, maka balasannya sesuai dengan jenis amalannya. Nanti di hari kiamat dia akan masuk surga dan dia akan menikmati hidangan-hidangan yang tentunya kelezatannya tak terkata, hidangan di surga. Kullama ghada aurah, setiap kali di waktu pagi dan setiap kali di waktu petang. Tentunya makan bukan hanya pagi dan petang. Yang di surga terserah mau makan terus bebas. Tetapi balasan sesuai dengan jenis amalan. Di waktu pagi ada hidangan khusus sebagai pemuliaan dia atas amalan dia di dunia itu. Demikian pula di waktu petang seperti itu pula, sesuai dengan amalan dia di dunia. Berangkat di waktu petang. Kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bertindak, demikianlah Anda akan diperlakukan. Memang balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Orang yang memuliakan Allah di dunia, dia akan dimuliakan di akhirat. Baik, dan hadis ini menjadi isyarat tentang anjuran untuk rajin-rajin ke masjid demi memuliakan Allah dengan segala kandungannya. Baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Bagaimana dengan kalau yang datang di waktu siang? Bukankah bertamu juga terkadang siang atau menjelang siang? Atau yang semacam itu, terkadang perlu bertamu di waktu malam. Insya Allah juga seperti itu. Karena istilah ghudwah dan rawhah, berangkat di waktu pagi, berangkat di waktu petang, ini bukan sebagai pembatasan. Tetapi ini adalah masuk ke dalam pembahasan, yaitu zikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian namun maksudnya semua, yaitu siapapun yang rajin ke masjid maka dia akan diberi hidangan oleh Allah di surga sesuai dengan amalan dia. Yang suka datang waktu siang ya siang, yang datang di waktu malam ya malam, sesuai dengan jenis amalan. Karena ibadah di masjid bukan hanya pagi dan petang, tapi juga di berbagai masa. Hanya saja memang disebutkannya ini untuk contoh pagi dan petang dan menunjukkan isyarat tentang pentingnya dua masa ini, awal pagi dan akhir siang, yaitu petang. Dan ini yang paling sering disebutkan dalam Quran.
pagi dan petang sering disebutkan tanpa bermaksud untuk membatasi. Sebagaimana dalil-dalil yang membicarakan disuruh berzikir di waktu pagi dan petang, kata para mufassirin, bukan untuk membatasi zikir hanya pagi dan petang, tapi diusahakan di berbagai waktu juga banyak zikir sesuai dengan dalil yang datang tentunya. Zikir pagi ada, zikir petang ada, zikir siang tidak ada khusus, tetapi pakai zikir-zikir yang lain yang bersifat umum. Sebagaimana waktu subuh ada sholat khusus, waktu asar ada sholat khusus, waktu siang ada tak? Ada saja sholat. Waktu malam ada juga sholat. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Lihat perinciannya di dalam syariat. Masing-masing waktu ada masa untuk berzikir. Ada yang zikirnya umum, ada yang zikirnya khusus. Nah, semuanya akan dimuliakan oleh Allah dan tidak disia-siakan. Illahuna wallahu a'lam.